Ada tiga hal yang menurut gue jadi alasan kenapa sekarang China itu maju banget. Tiga hal ini sangat jarang ya gue temui di orang Indonesia. Kita langsung masuk ke poin pertama ya, yaitu work ethic. Apa artinya 996? Jadi kalian itu kerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam selama 6 hari. Nah ini adalah work ethic yang gue rasa ya, mohon maaf nih, jarang gue temui di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Jadi yang pertama menurut gue yang bisa kita adopt ya adalah work ethic-nya mereka. Nah, kita masuk ke poin kedua. Ini gue yakin ya, teman-teman di sini yang pernah kerja sama dengan orang China, itu pasti akan notice kalau service-nya mereka itu sangat luar biasa. Menurut gue kalau bagian service ini bisa ditingkatkan, maka kita akan jadi sangat exceptional ya. Yang terakhir, poin terakhir ya. Ini 3 pelajaran termahal yang gue dapatkan setelah 2 atau 3 tahun terakhir mungkin gue ada bolak-balik ke China lebih dari 5 kali ya. Atau mungkin bisa sampai 10 kali, cuman gue nggak hitung. Ada 3 hal yang menurut gue jadi alasan kenapa sekarang China itu maju banget. Dan sebenarnya kalau kita adopsi di Indonesia, ya sebenarnya kita bisa aja semaju mereka atau bahkan lebih maju. Cuman sayangnya menurut gue, 3 hal ini sangat jarang ya gue temui di orang Indonesia. Dan mungkin for the context, di sini gue nggak lagi bahas etnis ya. Jadi China yang gue maksud itu adalah negara China, oke? Bukan etnis Tionghoa. Karena gue sendiri juga kan kategorinya Cindo gitu loh. Tapi ini adalah hal-hal yang bahkan gue lihat nggak ada di gue. Tapi setelah gue ke China dan gue lihat ada 3 hal ini, gue jadi terkejut dan gue jadi, wah, gak heran nih kenapa banyak sekali ya perusahaan-perusahaan China yang bisa berkembang sepesat itu, secepat itu, orang-orangnya ternyata ya memang sejago itu. Dan teman-teman jangan heran ya kalau misalnya sekarang kalian lihat kenapa banyak banget orang-orang China mainland ya yang bertebaran di Indonesia dan bisnis mereka itu berkembang. Gue nggak mau bahas dari sisi legalitasnya atau hukumnya, tapi gue pengen lebih membahas ke 3 poin ini ya. Dari work ethic-nya, service-nya, dan kemampuan mereka melakukan semua hal gitu ya. Itu yang menyebabkan mereka itu sangat cepat dalam mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Oke, kita langsung masuk ke poin pertama ya, yaitu work ethic. Mungkin banyak di antara kalian yang pernah baca berita work ethic China yang 996 ya. Nah, jadi ini adalah sebuah habit ya di dunia kerja di China. Apa artinya 996? Jadi kalian itu kerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam selama 6 hari. Kalau misalnya dipraktekkan di sini, ya di Indonesia, gue yakin perusahaannya itu udah di-demo duluan, gitu kan? Atau mungkin dilaporin. Nah, cuman kalau di China, ini sesuatu hal yang sangat lumrah, gitu ya. Bahkan lebih ekstrim dari ini. Itu juga banyak, oke? Tapi yang bikin gue lumayan amazed ya, adalah gue secara first hand, gue sendiri ya, ngeliat ini terjadi dan semua tim di sana, orang-orang China-nya itu merasa ini bukan sebuah hal yang lu itu overwork. Paham ya? Mereka tuh melihat ini sebagai, ya udah ini emang hidup gue, ini emang lifestyle gue, dan ini emang komitmen gue terhadap kerjaan gue. Nah, makanya kenapa gue kategorikan 996 ini ke work ethic. Gue mau cerita. Jadi kemarin, gue visit salah satu pabrik ya, di China, dan kita itu pada saat itu kita adalah customer karena kita adalah potential buyer. Kita mau belanja sesuatu dari mereka. Nah, yang gue notice adalah pada saat itu kita itu udah diajak keliling ya, jadi keliling toko, keliling pabrik ya, karena pabriknya juga ada beberapa titik gitu kan. Selama seharian full diajak makan. Kita nyampe balik ke kantor pusatnya mereka itu di jam 9 malam. Oke. Nah, yang bikin gua kaget adalah di jam 9 malam ini, semua tim itu belum pulang. Nah, tim yang gua maksud ini tentunya tim yang memang diperlukan untuk berkoordinasi langsung sama kita ya. Jadi kalau misalnya tim-tim yang nggak diperlukan ya pasti udah pulang. Cuman kalau tim-tim yang tim admin, tim yang mencatat orderan kita, itu semua masih stay. Oke. Dan timnya mereka itu bukan tipe yang buru-buru. Ya udah cepat pesan, cepat pulang gitu loh. Enggak. Ya, mungkin teman-teman di sini pernah notice kalau misalnya kadang makan di restoran ya, restorannya udah mau tutup, lu kalau misalnya lewat dikit aja, entah sound restorannya dikencengin sampai lu nggak bisa ngobrol, entah lu disinisin sama staff di restoran itu, ya ini adalah hal yang tidak terjadi ya di China pada saat itu ya. Gue nggak bilang semua toko di China seperti itu, tapi ini yang gue lihat. Lu bayangin ya, tim mereka masih punya keinginan untuk ngajak ngobrol. Nah, dari sini gue belajar apa? Gue belajar kalau
ternyata mereka itu benar-benar nggak masalah loh. Mau kita pulangnya jam berapapun tetap akan mereka urusin gitu loh. Bahkan ujung-ujungnya ya, akhirnya karena kita order lagi, ngobrol lagi, dibeliin makanan lagi, akhirnya itu gue inget banget, gue pulang itu jam 12.30. Ya, berarti 00.30. Oke? Dan semua timnya itu masih di sana. Oke? Nggak ada satupun yang angkat tas pulang. Nggak ada. Setelah kita pulang, barulah mereka pulang. Dan yang bikin gue makin amazed itu adalah tidak ada di antara mereka yang ngesinisin kita atau mungkin ngeliatin kita kayak udahlah buruan pulang. Nggak ada. Jadi kita benar-benar dibuat nyaman gitu loh. Dibuat nyaman dan sampai diantar pulang. Jadi buat teman-teman di sini, work ethic-nya orang China ini menurut gue harus kita adopsi ya. Supaya apa? Supaya kita bisa makin berkembang gitu kan. Gue punya satu cerita lain. Jadi gue lumayan sering tektokan dengan beberapa tim ya dari perusahaan yang aslinya itu perusahaan China, oke? Dan mereka punya representatif di Indonesia, tapi orangnya ini orang mainland China. Yang gue notice adalah sering sekali gue temui orang mainland China ini benar-benar nggak kenal hari, teman-teman. Sabtu Minggu kalau kita chat itu tetap dibales dan dibalesnya itu super cepet. Mungkin di sini kalian yang pernah tektokan dengan orang-orang China mainland China ya, kalian akan tahu kalau misalnya mereka balas chatnya itu paling lama 10 menit. Di jam berapapun. Kadang gue sampai heran nih, orang tidur atau enggak nih? Gue dibales bot apa enggak? Karena tiap 10 menit itu paling lama gue nunggu 10 menit dibales. Work ethic ini, kalau gue sebagai klien, gue akan merasa apa? Gue akan merasa safe. Gue akan merasa yakin bekerja sama dengan orang ini. Kenapa? Karena gue yakin nih orang gue chat kapan aja selalu ready buat gue kok. Nah, ini adalah work ethic yang gue rasa, ya mohon maaf nih, jarang gue temui di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Kenapa? Gue sering banget tektokan ya dengan beberapa perusahaan. Kalau di luar jam kerja, mohon maaf, udah ada auto text-nya bro. Lu kalau chat di atas jam 7 malam, akan langsung muncul auto text. Halo kak, ini udah di luar jam kerja ya. Jam kerja aku ini sampai ini. Untuk chat kakak, akan saya usahakan balas secepatnya di esok hari. Gue kayak, jujur ya, gue kadang merasa ada beberapa hal itu gue butuhnya sekarang gitu loh. Dan gue sebagai klien akan sangat happy kalau urusan gue itu bisa langsung diselesaikan pada saat itu juga. Ya cuman ya itu tidak diadopsi oleh perusahaan itu. Makanya salah satu hal yang juga gue tanemin ya ke tim di kantor gue itu adalah ya di tiap jam harus bisa bales gitu loh. Nggak cuma di jam kerja aja. Karena beberapa kerjaan itu kita butuh untuk diselesaikan walaupun itu di luar jam kerja. Nah, jadi buat teman-teman di sini, ini salah satu alasan yang menurut gua kenapa China itu berkembangnya sangat pesat. Simpelnya gini deh, ya. Kalian kerjanya itu 8 jam, oke? Mereka kerjanya itu kalau 9 ke 9 aja, itu 12 jam. Ini asumsi kalau mereka kerjanya jam 9 pagi sampai 9 malam, oke? Ada lagi yang 9 malam sampai 12 malamnya, mereka juga masih bisa ngebalesin chat lu, gitu ya. Tapi itu nggak usah kita hitung. Kita hitung 9 ke 9 aja. Artinya apa? Ini kan berarti 2:3, gitu kan? Berarti ya, kemampuan kerja kalian 2, kemampuan kerja mereka 3. Gimana nggak kalah? In a long run, ya, ini kalau misalnya kalian kerja 20 jam, mereka udah kerja 30 jam, gitu loh. Outputnya udah sangat berbeda. Ya, makanya jangan heran kalau misalnya mereka berkembangnya bisa sangat cepat. Oke? Jadi yang pertama menurut gue yang bisa kita adopt, ya adalah work ethic-nya mereka. Nah, kita masuk ke poin kedua. Ini gue yakin ya, teman-teman di sini yang pernah kerja sama dengan orang China, itu pasti akan notice kalau servisnya mereka itu sangat luar biasa. Kalau kalian itu adalah klien atau potential klien sekalipun, kalian itu akan di-servis seperti raja. Nah, ini yang sering gue notice. Tiap kali gue ke China, dengan kondisi gue sebagai klien ya, yang pertama, kalian mau minta dijemput, itu pasti disediain. Mau dijemput dari airport kek, mau dijemput dari hotel kek, dan mereka akan selalu mengusahakan memberikan transport yang terbaik. Gue ada satu contoh simpel. Jadi kemarin gue diajak keliling pabrik oleh salah satu perusahaan di China. Oke, jujur pabriknya itu biasa aja, bukan yang mewah-mewah banget, bukan yang bagus-bagus banget, tapi emang gede gitu ya, emang gede banget. Nah, gue dijemput dari hotel dengan mobil yang dari bentukan interiornya mungkin gue bisa samain dengan Lexus LM lah gitu. Jadi gue yakin itu mobil minimal harganya 1-2 miliar. Oke. Hanya untuk menjemput gue. Kebetulan di sana itu kita grupnya ada beberapa orang. Tiap
orang atau tiap toko atau tiap klien itu disediain mobil yang terpisah. Jadi kalian itu nggak akan digabungin ke satu mobil high-ace gede gitu. Kalian duduk di dalam kayak mau study trip gitu ya, nggak ada. Padahal pada saat itu gue belum tentu beli, gitu kan? Gue hanya potential buyer. Jadi kalau misalnya gue udah nikmati fasilitasnya, udah naik mobilnya, nggak beli, ya juga nggak apa-apa gitu. Mereka udah keluarin itu dulu. Oke? Itu service yang pertama, transport. Yang kedua, makanan. Nah, ini udah yang paling jelas nih. Ini kalian mau nanya ke siapapun yang pernah kerjasama dengan orang China, ya mereka akan serve lu makanan. Ya, mereka punya satu habit adalah makanannya nggak boleh habis. Jadi kalau kalian diajak makan sama orang China, kalian harus ready. Kalau dishes atau sayuran yang keluar, itu nggak akan habis-habis. Bener-bener. Yang penting kalau habis, mereka pasti akan pesenin lagi. Bahkan selalu berlebih sampai sisanya itu banyak banget. Mungkin di Indonesia itu sesuatu yang kurang normal ya, karena kita punya kebiasaan, ya sayang makanan itu dibuang. Makanan itu nggak boleh dibuang. Tapi di sana itu makanan harus lebih. Gitu loh. Itu adalah bukti kalau misalnya si klien ini sudah di-serve dengan baik, sudah dilayani dengan baik. Gitu loh. Ya, jadi buat teman-teman di sini, dan makanannya itu selalu diajak ke restoran yang bagus-bagus ya teman-teman. Jadi bukan diajak makan emperan gitu, tapi selalu di restoran mewah. Itu dengan kondisi gue masih potensial buyer, gue belum belanja sepeser pun, gitu kan? Nah, jadi teman-teman bisa bayangin, servisnya mereka itu luar biasa. Ya, benar-benar luar biasa. Dari segi customer service-nya, dari segi transport, makanan, kita itu benar-benar di-treat seperti kita itu udah pasti akan beli. Udah pasti akan belanja. Sedangkan, ya, di sini, mohon maaf nih teman-teman, gue pernah, sekali ya, gue mau belanja parfum, gue masuk ke tokonya, itu gue inget banget tuh salah satu toko parfum, gue spill aja tuh, di PIM, ya, di PIM, ada salah satu toko parfum high-end, ya, cari tahu sendiri tuh. Gue masuk, ya emang gue datangnya itu, ya kan, ke mall doang kan, gue pakai celana pendek, gue pakai kaos gitu kan. Gue datang, Kak, aku boleh sniff parfum ini nggak? Karena gue udah tahu apa yang gue mau beli gitu kan. Terus kakaknya nyari, oh, ada itu Kak yang di sana. Nah, terus gue nggak punya paper spray-nya itu tahu ya, yang untuk nge-sniff gitu. Gue bilang, Kak, boleh minta kertasnya itu nggak? Dan kakaknya datang. Hal pertama yang dia kasih tahu, Kak, ini parfumnya 5 juta ya. Nah, dengan muka yang sangat sinis teman-teman. Bahkan sebelum di-spray kan. Gue bilang, dan gue jawabnya karena gue udah tahu harganya. Gue juga udah tahu harganya. Gue cuma pengen tes sniff doang gitu kan. Untuk nentuin gue beli apa enggak. Gue bilang, oke Kak, udah tahu kok harganya. Udah, dia cuman, ini Kak, gitu loh. Ya udah, gue kan kesel dong di treat seperti itu, ya pastinya gue nggak jadi beli, gitu loh. Nah, cuman maksud gue gini loh, menurut gue ya, hampir nggak akan terjadi kalau kalian di China. Ya, karena bahkan terakhir kali trip gue ke China, lu mau datang ke restoran, lu mau datang ke toko apapun, ya, itu lu bener-bener akan dilayani seakan-akan lu akan belanja banyak banget. Masuk ke toko parfum, lu tanpa lu bilang lu mau sniff yang ini, dia akan nyemprotin satu-satu tuh. Nyemprot, ini best seller kita. Psh, nah, ini. Ini yang paling favorite-nya cowok nih. Psh, tuh. Ini yang keluaran terbaru kita. Sampai pusing, teman-teman. Nah, akhirnya, gue awalnya itu pas masuk nggak ada niatan beli. Tapi karena udah disodokin terus, gue kan nggak enak dong. Gitu loh, gue udah sniff 20 parfum, masa gue nggak ambil satu pun? Akhirnya gue beli. Gitu loh, gue beli satu. Nah, jadi ini ada hal service seperti ini, menurut gue, kalau misalnya bisa di-adopt, ya, itu akan sangat membantu mengembangkan bisnis kita. Nah, ternyata ini juga ada istilahnya ya, teman-teman ya, namanya clienteling, ya. Jadi, si orang China ini, yang gue notice ya, adalah mereka itu punya keinginan membangun relationship yang panjang. Oke, beda. Karena gini, kenapa ada orang men-treat potential buyer-nya itu buruk? Karena mungkin dia merasa antara nih orang nggak akan belanja apapun, kali ini, ya. Atau yang kedua, dia memang nggak mau membangun long-term relationship sama dia, gitu loh. Jadi kalau misalnya kali ini dia nggak beli, ya udah selesai. Dia nggak akan dapat apapun. Sedangkan menurut gue, mindset orang China adalah gini. Selama gue bangun hubungan baik sama lu, mungkin sekarang, gue masih belum punya produk atau service yang lu butuhin. Tapi kan nggak menutup kemungkinan, one day gue bakal punya produk atau service yang bakal lu pakai. Gitu loh. Nah, jadi mereka tetap akan menjaga hubungan baik dengan kalian. Pernah ada kejadian, gue juga baru ingat ya. Jadi ada salah satu vendor di China, itu kemarin pas kita datang, kita udah di-service dengan sangat baik, kita udah dibantuin ini itu gitu kan. Cuman sayangnya memang produk yang kita mau, itu dia nggak punya. Oke? Tapi kita di-treat sangat baik. Jadi kita nggak mesen apapun, padahal udah di-treat sangat baik. Dan ketika kita pulang, nyampe di Indonesia, beberapa bulan kemudian kita dikontak. Kalau misalnya produk yang dulu kita cari, itu sekarang dia udah ready.
Dan tentunya apa yang kita lakukan? Nggak banyak mikir dong, langsung pesan. Bahkan kita nggak datang lagi ke China untuk lihat produknya, karena kita udah percaya sama orang ini, dan hubungan yang dibangun itu sudah sangat baik. Paham ya? Dan orang-orang China ini, ya kalian harus tahu ya, itu mereka orang-orang yang sangat-sangat-sangat willing untuk membangun hubungan personal sama kalian. Kenapa gue tahu seperti itu? Karena banyak teman-teman gue, ya, yang kadang itu ngechat sama vendornya dia, itu bukan bahas kerjaan. Gitu loh, bener-bener nanya kabar. Ada teman gue yang nanya, misalnya dia mau ke China bagian mana, cocoknya itu jalan-jalan kemana, dikasih tahu teman-teman, padahal bukan hubungan, nggak berhubungan sama bisnisnya, dan mereka mau bantu. Ya, jadi buat teman-teman di sini, menurut gue kalau bagian service ini bisa ditingkatkan, maka kita akan jadi sangat exceptional ya, dibandingkan perusahaan-perusahaan lain. Yang terakhir, poin terakhir ya, semua bisa. Ya, kalau teman-teman di sini pernah kontakkan dengan orang China pasti tahu ya, kalau mereka itu punya sifat di mana semua hal yang kalian minta, mereka akan jawab bisa dulu. Gue perlu produk ini, bisa nggak? Bisa. Ada nggak? Ada. Tapi mereka nggak asal ngomong doang ya, bukan yang nyolot doang, oh bisa, tapi ujung-ujungnya mengecewakan. Enggak. Mereka jawab bisa, mereka jawab ada, karena mereka yakin, hari ini gue mungkin belum ada produknya. Tapi ntar malam gue mati-matian tuh nyari vendor yang lain, nyari temen yang lain yang mungkin bisa bantu nyediain produk tersebut. Besoknya, produknya akan tiba-tiba ada aja. Atau paling lama mungkin sebulan lagi, beberapa minggu lagi, produknya udah ada aja. Nah, ini adalah hal yang menurut gue sangat luar biasa dari mereka. Oke, kenapa? Yang pertama, ya, lu jadi punya orang untuk diandalkan. Nah, ini yang mahal, teman-teman. Dan jujur, sampai sekarang gue jarang banget ketemu perusahaan-perusahaan di Indonesia ya yang level bisa diandalkannya itu seperti standarnya orang-orang di China gitu loh. Kenapa? Karena mereka selalu menjawab bisa, iya, bisa, dan memang benar-benar bisa gitu loh. Dan kita sebagai klien, teman-teman bayangin deh posisi kalian sebagai klien, atau posisikan diri kalian itu sebagai leader deh, leader dari perusahaan kalian. Terus ada tim kalian ya, leader tim kalian yang tiap kali kalian kasih tugas, bisa, iya Pak, bisa, iya Pak, dan benar-benar dieksekusi dengan baik. Tentunya kalian akan merasa, wah ini orang hebat dan bisa diandalkan. Dibanding ya orang-orang yang, iya Pak, nanti saya usahakan ya. Iya Pak, aduh, tapi kayaknya bakal ada ini deh Pak. Waduh, tapi kayaknya nggak bisa deh Pak. Wah, saya usahakan Pak, tapi kayaknya agak sulit deh Pak. Kalian kan pasti bakal capek ya, ngasih tugas-tugas tambahan ke orang ini, atau ngasih kepercayaan tambahan, gitu loh. Nah, makanya, semua bisa ini menurut gue adalah faktor yang sangat penting, yang menyebabkan kenapa gue sangat happy ya, bekerja sama dengan vendor-vendor dari China. Nah, terus sebenarnya dari semua bisa ini ya, ini kan adalah tampilan depannya, gitu kan. Tampilan depan di kitanya itu adalah mereka memastikan semua hal itu bisa. Tapi semua bisa ini kan ada background-nya. Ada bagian belakang backstage-nya gitu yang nggak dilihat oleh penonton. Apa itu? Ya, kerja kerasnya mereka. Atau usaha. Jadi, mereka itu akan mengeluarkan kerja keras atau usaha yang mungkin sebenarnya itu nggak ada di job desk-nya mereka. Gitu loh. Nah, contohnya, gue ambil satu kejadian juga ya. Ini banyak banget ceritanya karena ya dalam 2 tahun terakhir itu gue udah bolak-balik China berkali-kali ya. Jadi pada saat itu gue lagi visit kantor dari salah satu vendor. Ya, dan pada saat itu ada satu produk, kita anggap aja deh, si vendor ini vendor yang jualan fashion ya, jualan tekstil, jualan kain gitu kan, biar gampang nih. Tapi pada saat itu, gue juga lagi nyari pabrik elektronik yang bisa nyuplai TWS. Misalnya ya teman-teman ya, nyuplai headset TWS gitu kan. Gue nanya ke dia, kalian tahu nggak apa yang akan mereka lakukan? Mereka akan bilang, oke, gue akan tampung dulu. Ya, beberapa jam kemudian dia akan ngasih referensi kontak dari pabrik-pabrik TWS atau headset yang udah ready menerima kita sebagai tamu ya untuk datang ke pabrik mereka atau kantor mereka di minggu tersebut. Segila itu teman-teman. Artinya apa? Di background-nya yang nggak kita lihat ya, di balik mereka bilang bisa ya, apa yang mereka lakukan? Yang pertama ya, nyari pabrik-pabrik TWS gitu kan. Yang kedua, ngontekin tiap pabrik TWS untuk tanya mereka available nggak untuk nerima tamu. Oke. Dan yang ketiga, ya mereka itu langsung janjian gitu loh. Oh, gue ada klien nih yang datang ke gue. Bisa nggak gue referensikan orang ini ke tempat lu? Gitu kan. Dan dia akan datang mungkin dalam minggu ini. Bisa nggak lu jamu? Itu mereka benar-benar prepare itu, teman-teman. Menurut gue, ya ini adalah salah satu work ethic baik yang
bisa diadopsi ya. Tapi tentunya jangan sampai ya kalian adopsinya dengan cara yang salah. Jangan kalian jadi orang yang bilang semuanya bisa, semua project kalian terima, tapi nggak ada yang beres. Nah, itu yang sering gua temui di sini. Mohon maaf nih teman-teman. Ya, biasanya orang malah kalau nggak tahu kenapa ya, kalau di China orang itu bilang ya bisa, itu gue bisa andelin gitu. Tapi malah kalau ke sini nih, kalau gue ketemu orang yang bilang bisa, seringnya adalah tidak terdeliver kerjaannya, gitu loh. Ya, jadi semua bisa ini harus dilengkapi juga dengan kemampuan mengeksekusi pekerjaannya dengan baik. BTW teman-teman di sini gue pengen tanya juga deh, buat kalian yang mungkin sering kerjasama dengan vendor dari China, klien dari China, kalian setuju nggak kalau mereka itu punya 3 kebiasaan ini nih? Kalau setuju, coba kalian ceritain versi kalian di kolom komen, karena gue pengen tahu juga, ya. Gue yakin kita di Indonesia bisa banyak belajar dan banyak mengadopsi kebiasaan-kebiasaan baik, ya, dari orang luar. Tapi pastinya salah satu hal yang kita perlukan adalah menjadi konsisten, ya, dalam mempraktekkan kebiasaan baik itu. Buat teman-teman di sini yang mungkin tertarik untuk belajar bagaimana caranya menjadi konsisten, kalian bisa nonton video gue yang satu ini. Terakhir, jangan lupa subscribe ke channel ini supaya gue makin semangat sharing ilmu-ilmu gratis seperti ini. See you on the next video.